Gunung Rinjani bukan sekadar gunung. Ia menyimpan lebih dari sekadar keindahan. Ada kisah yang tertinggal, rahasia yang terkubur, dan bayangan yang tak pernah benar-benar pergi. 4 sahabat kembali ke tempat di mana semuanya berubah. Tempat di mana satu dari mereka menghilang. Malam itu di bawah langit gelap dan kabut yang menggantung. Sesuatu menunggu mereka, sesuatu yang ingin mereka ingat. Udara dingin menusuk kulit saat Arga turun dari mobil bak terbuka, yang membawa mereka ke pos awal pendakian Gunung Rinjani. Matahari belum sepenuhnya terbit, dan langit masih dipenuhi sisa warna ungu kebiruan. Di belakangnya, Bima melompat turun, diikuti oleh Sinta dan Damar. Akhirnya sampai juga, gumam Damar sambil meregangkan tubuh. Mereka berdiri di depan gerbang pendakian Sembalun, titik awal perjalanan menuju puncak Rinjani. Gunung itu menjulang tinggi, puncaknya samar-samar terlihat di kejauhan. Bagi sebagian orang, mendaki gunung adalah tantangan fisik, tetapi bagi mereka berempat, ini lebih dari sekadar perjalanan biasa. Ini adalah pendakian terakhir mereka bersama sebelum masing-masing melanjutkan hidup dengan jalannya sendiri. Ayo, sebelum makin siang, kata Arga, mengambil ranselnya dan menggendongnya di punggung. Mereka memulai perjalanan dengan langkah mantap. Jalur awal masih cukup landai, melewati padang savana luas yang hijau keemasan diterpa cahaya pagi. Burung-burung kecil beterbangan, suara angin berbisik di antara rerumputan tinggi. Kita udah lama banget nggak naik gunung bareng, kata Sinta, mengusap keringat di dahinya. Bima yang berjalan di belakangnya hanya mengangguk kecil. Dari tadi, dia lebih banyak diam, wajahnya terlihat sedikit tegang. Damar menepuk bahu Bima. Kamu kenapa, bro? Biasanya paling berisik kalau urusan naik gunung. Bima tersenyum tipis. Nggak apa-apa, cuman lagi mikir. Sinta menatapnya curiga tapi tak berkata apa-apa. Bima memang sering tenggelam dalam pikirannya sendiri belakangan ini. Perjalanan mereka berlanjut dan matahari semakin meninggi. Panas mulai terasa, membuat mereka harus sering berhenti untuk minum. Jalur savana perlahan berubah menjadi tanjakan yang lebih curam. Napas mereka mulai berat, tetapi tak ada yang mengeluh. Sampai akhirnya mereka tiba di pos 2. Sebuah gubuk kayu berdiri di tengah padang rumput luas. Mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar. Damar menjatuhkan diri di atas batu besar. Ini baru setengah jalan ya. Kayaknya tenaga gue udah habis. Arga tertawa kecil. Makanya, jangan kebanyakan makan, kurang olahraga. Sinta membuka bekalnya, membagikan beberapa potong roti. Makan dulu biar ada tenaga. Bima menerima sepotong roti tetapi tidak langsung memakannya. Matanya menerawang ke arah jalur yang terbentang di depan. Masih jauh ke Pelawangan, tanyanya pelan. Kurang lebih 3 jam lagi, jawab Arga. Kenapa? Bima menggeleng. Nggak apa-apa, tapi ekspresi wajahnya mengatakan sebaliknya. Mereka melanjutkan perjalanan setelah cukup beristirahat. Jalur semakin terjal membuat langkah mereka melambat. Hutan mulai menyelimuti jalur pendakian, sinar matahari tersaring di antara pepohonan tinggi. Di sini, suasana mulai berubah. Semua menjadi lebih sepi. Hanya terdengar suara dedaunan yang bergesekan dan langkah kaki mereka di tanah berbatu. Hawa di sekitar terasa lebih dingin, padahal mereka masih jauh dari puncak. Loh, tadi di belakang ada yang ikut enggak? Suara Sinta tiba-tiba memecah keheningan. Arga menghentikan langkahnya, menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, hanya jalur pendakian yang kosong. Bukannya cuma kita berempat, kata Damar. Sinta menggigit bibirnya. Tadi aku dengar suara langkah kaki lain. Bima menelan ludah. Ah, mungkin suara langkah kita sendiri yang bergema, katanya mencoba menenangkan. Tapi raut wajahnya tidak meyakinkan. Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi suasana tidak lagi sama. Ada perasaan tidak nyaman yang mulai merayapi mereka. Saat melewati salah satu tanjakan curam, Bima tiba-tiba berhenti. Kenapa? Tanya Arga. Bima tidak langsung menjawab. Matanya menatap lurus ke depan, ke arah sebuah batu besar di tepi jalur. Ada apa? Damar ikut menoleh. Bima menelan ludah. Di situ, tadi ada yang berdiri. Sinta menegang. Siapa? Bima menggeleng. Nggak tahu, tapi dia cuma diam lalu menghilang. Semua terdiam. Arga menghela napas. Mungkin cuma imajinasimu. Kita, udah capek, ayo lanjut. Bima tidak membantah. Tapi langkahnya lebih ragu. Mereka terus mendaki, jalur semakin sulit. Di kejauhan, puncak Rinjani mulai terlihat meskipun masih jauh. Hari mulai sore ketika mereka akhirnya tiba di Pelawangan Sembalun, tempat mereka akan bermalam sebelum melanjutkan ke puncak esok dini hari. Sinta duduk di dekat tenda yang baru mereka dirikan,
Matanya masih sesekali melirik ke arah jalur pendakian di belakang mereka. Bima duduk agak jauh, menatap ke arah danau, segara anak yang terlihat dari kejauhan. Tatapannya kosong, pikirannya melayang. Damar melemparkan sebuah jaket ke arahnya. Jangan melamun terus, bro. Ini malam terakhir kita bareng-bareng di gunung sebelum hidup kita berubah. Bima menoleh, memaksakan senyum. Iya, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang mengganggu. Sesuatu dari masa lalu yang seharusnya sudah terkubur, kini mulai bangkit kembali, dan dia tahu ini baru permulaan. Angin malam berembus kencang di pelawangan Sembalun. Udara dingin menusuk meski mereka sudah mengenakan jaket tebal. Api unggun kecil di depan tenda berusaha memberi kehangatan, tetapi rasanya tak cukup. Damar menggigil sambil menggosok-gosokkan tangannya. Gila, dinginnya beda banget sama pendakian kita dulu, ini lebih menusuk. Sinta mengangguk merapatkan jaketnya. Iya, aku juga ngerasa kayak lebih dingin dari biasanya. Arga yang duduk di sampingnya tetap fokus menyesap teh panas dari cangkir plastiknya. Mungkin karena anginnya lebih kencang malam ini, katanya santai. Bima, yang sejak tadi diam, hanya menatap nyala api dengan ekspresi kosong. Dia duduk sedikit menjauh, seolah tak ingin ikut dalam percakapan. Besok kita harus bangun jam 2 pagi kalau mau ngejar sunrise di puncak, kata Arga mengubah topik. Damar meregangkan tubuhnya. Harusnya kita bisa tidur sekarang, tapi kalau begini dinginnya susah banget merem. Tiba-tiba suara langkah terdengar di sekitar mereka, seperti ada yang berjalan di antara semak-semak, tak jauh dari tenda. Sinta refleks menoleh. Dengar nggak? Arga langsung berdiri memasang senter ke arah sumber suara. Tak ada siapa-siapa, hanya hamparan tanah berbatu dan jurang di kejauhan. Kayaknya cuma suara angin, kata Arga. Sinta masih menatap ke arah gelap itu dengan perasaan tak enak. Aku jelas dengar suara langkah kaki. Bima menunduk. Kedua tangannya terkepal di atas lutut. Damar, yang mulai merasa suasana semakin aneh, mencoba mencairkan suasana. Udahlah, mungkin pendaki lain yang baru naik. Tapi tadi nggak ada orang lain di sekitar sini, balas Sinta pelan. Tak ada yang menjawab, mereka semua tahu, jalur menuju pelawangan sepi hari ini. Mereka tak bertemu satupun pendaki sejak siang tadi. Malam semakin larut dan satu persatu mereka mulai masuk ke dalam tenda. Namun, tak ada yang benar-benar bisa tidur nyenyak. Sinta terbangun di tengah malam. Bukan karena suara berisik atau mimpi buruk, melainkan karena perasaan aneh yang membuat bulu kuduknya meremang. Tenda terasa begitu sunyi. Dia melirik ke samping dan melihat Damar tidur dengan napas teratur. Perlahan, dia menarik resleting tenda, mengintip keluar. Awalnya, yang terlihat hanya kegelapan. Tapi kemudian, di antara kabut tipis yang melayang di udara, dia melihat sesuatu. Sebuah bayangan berdiri diam di tepi jurang. Sinta menahan napas. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri, menghadap ke arah danau segara anak yang menghitam di kejauhan. Posturnya tinggi tetapi samar, seperti bukan manusia. Atau setidaknya bukan manusia yang seharusnya ada di sana. Detak jantungnya berpacu. Dia ingin membangunkan yang lain, tapi tubuhnya seakan membeku. Lalu, bayangan itu bergerak. Perlahan, ia menoleh ke arah Sinta. Sinta langsung menutup kembali tenda, merapatkan resletingnya dengan tangan gemetar. Dia bisa merasakan jantungnya hampir melompat keluar. Di luar, langkah kaki terdengar mendekat. Sinta menutup matanya rapat-rapat, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya ilusi. Tapi dia tahu itu bukan mimpi. Dan dia tahu, sesuatu di luar sana sedang mengawasi mereka. Di tenda lain, Bima masih terjaga. Dia tak bisa memejamkan mata sejak tadi. Perasaan gelisah terus menghantuinya. Dia melirik jam tangannya. Pukul 02.10 pagi sial. Seharusnya dia bisa tidur dan menyiapkan tenaga untuk ke puncak nanti. Namun suara itu kembali terdengar. Bima menajamkan pendengarannya. Suara langkah kaki, pelan, seperti seseorang yang berjalan di sekitar tenda mereka. Dia menahan napas. Kemudian, suara itu berhenti tepat di belakang tendanya. Bima merasakan sesuatu berdiri di sana. Pelan-pelan, dia menarik resleting tendanya sedikit. Cukup untuk mengintip keluar. Saat itulah dia melihatnya. Sebuah bayangan hitam, berdiri diam, menghadap ke tenda Arga dan Damar. Tidak jelas wajahnya, tidak jelas bentuknya. Hanya sebuah sosok dengan aura, mengerikan. Bima langsung menutup resleting tenda dengan napas memburu. Jadi, dia bukan satu-satunya yang melihatnya malam ini. Sesuatu benar-benar ada di pelawangan Sembalun. Dan itu sedang mengawasi mereka. Langit masih gelap ketika alarm di ponsel Arga berbunyi.
Pukul 02.30 pagi. Waktu untuk bersiap menuju puncak. Damar menggeliat di dalam tenda, lalu meraba-raba mencari senter. Gila, kayak baru tidur 5 menit. Sinta bangun dengan mata sembab. Malam tadi, dia hampir tidak bisa tidur setelah melihat bayangan hitam itu. Jantungnya masih berdegup kencang saat mengingatnya. Bima. Dia masih duduk diam di sudut tenda, memegang lututnya sendiri. Matanya merah, wajahnya pucat. Dia juga tidak tidur sama sekali. Arga keluar lebih dulu, menyibak udara dingin yang menusuk tulang. Kabut masih tebal, nyaris menutupi pandangan ke bawah. Gunung itu benar-benar sunyi, hanya terdengar suara angin. Saat mereka semua berkumpul, Arga memberikan briefing singkat. Oke, kita jalan santai. Targetnya sampai puncak pas subuh. Semua harus tetap bareng, jangan ada yang jalan sendiri. Tak, ada yang menjawab. Mereka berempat memulai perjalanan dengan langkah berat. Tanjakan pasir dan bebatuan menyulitkan pendakian. Napas mereka cepat dan pendek, tapi tidak ada yang bicara. Tidak ada yang membahas bayangan hitam itu. Setengah jam berjalan, Damar mulai mengeluh. Kenapa jalannya jadi makin berat ya? Kayak ada yang nahan langkah gue. Arga menoleh ke belakang, melihat Damar yang tertinggal beberapa langkah. Ayo, jangan berhenti. Damar menghela napas dan mempercepat langkah, tapi semakin dia mencoba, semakin berat rasanya. Seperti ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Sinta mulai merasa ada yang aneh. Bukan hanya Damar, tapi dirinya sendiri. Langkahnya terasa lebih sulit dibanding biasanya. Bima berjalan paling belakang. Dia tahu kenapa semua ini terasa berat, karena mereka tidak berempat, ada yang lain di sini. Dia mendengar langkah tambahan di belakangnya. Seperti seseorang yang mengikuti mereka, berjalan dengan ritme yang sama. Tapi ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Bima mencoba mengabaikan. Tapi suara itu semakin dekat. Lalu tiba-tiba, "Woi!" Sinta menjerit. Semua langsung menoleh. Damar terduduk di tanah dengan wajah ketakutan. "Ada yang narik gue." Suaranya bergetar. Arga segera berlari menghampiri, memeriksa keadaan Damar. "Apa maksudmu?" Damar menelan ludah, tangannya gemetar. "Gue ngerasa ada yang pegang kaki gue, tarik ke bawah. Bukan kebetulan kalau langkah kita semua berat." Semua terdiam. Sinta memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menenangkan diri. Bima masih berdiri di tempatnya, tatapannya kosong. "Kita nggak sendirian," gumamnya, lirih. Arga menoleh ke arahnya. "Apa maksudmu?" Bima mengepalkan tangannya. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan ini. "Aku udah lihat sejak semalam," katanya pelan. "Ada seseorang di sekitar kita. Atau sesuatu." Sinta terperanjat. "Jadi, kamu juga lihat?" Bima mengangguk. "Bayangan hitam di dekat jurang. Aku juga dengar langkah kaki di belakang tenda." Arga menarik. Napas panjang mencoba berpikir logis. "Oke, kita semua lagi kecapekan, mungkin itu cuma halusinasi. Tapi tadi jelas ada yang narik kaki gue." Damar bersikeras. Sinta menggeleng. "Kita harus lanjut. Kalau kita diam di sini rasanya malah lebih buruk." Mereka semua terdiam beberapa saat sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan. Tapi di dalam hati, masing-masing dari mereka tahu, sesuatu sedang mengikuti. Langkah mereka semakin berat, bukan hanya karena jalur yang sulit, tapi karena ketakutan yang mulai menguasai pikiran. Bima terus melangkah dengan kepala tertunduk. Pikirannya melayang ke kejadian 5 tahun lalu. Pendakian pertama mereka ke Rinjani, saat itu mereka berlima. Satu orang tidak pernah kembali. Bayu, sahabat mereka yang hilang secara misterius saat turun dari puncak. Tidak ada yang tahu bagaimana dia menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda. Seolah dia lenyap begitu saja. Pencarian berlangsung selama seminggu. Tim SAR menemukan sebagian peralatannya di dekat jurang, tapi tidak ada tubuhnya. Kasus itu akhirnya ditutup sebagai hilang di gunung, seperti banyak kasus lain yang tidak pernah terpecahkan. Dan sekarang, di pendakian ini, Bima merasa Bayu kembali. Kalau ada sesuatu yang terjadi 5 tahun lalu, tiba-tiba Sinta bersuara. "Kalian pikir kita harus menebusnya?" Arga berhenti berjalan. "Apa maksudmu?" Sinta menghela napas, menatap lurus ke depan. "Bayu, aku nggak bisa berhenti mikirin dia." Damar menunduk, menggigit bibirnya. Bima mengangkat wajahnya. "Aku juga." Arga tetap diam. Dari semua orang, dialah yang paling ingin melupakan masa lalu. Tapi sekarang semuanya kembali lagi. "Kamu ngerasa nggak?" Tanya Bima pelan. "Dia ada di sini." Arga mengepalkan tangannya.
Kita nggak bisa mikirin hal seperti itu. Ini bisa ngerusak kita. Tapi kenyataannya, sejak kita sampai di gunung ini, semua terasa aneh. Sinta menatapnya tajam. Malam tadi, aku lihat sesuatu. Damar merasa ada yang menariknya, ini bukan kebetulan. Arga menoleh ke jalur di belakang mereka, lalu ke langit yang mulai berubah warna. Puncak sudah dekat. Ayo lanjut, kita selesaikan ini. Tanpa menunggu jawaban, dia kembali berjalan. Damar, Sinta, dan Bima saling bertukar pandang sebelum akhirnya mengikuti di belakang. Tak ada yang berani mengucapkan apapun lagi. Tapi mereka semua tahu satu hal. Pendakian ini bukan hanya tentang mencapai puncak. Ini tentang menghadapi masa lalu yang selama ini mereka hindari. Langit mulai memerah di ufuk timur. Mereka sudah semakin dekat dengan puncak Rinjani. Tanjakan berpasir yang mereka pijak sekarang adalah bagian tersulit dari pendakian ini. Setiap kali mereka melangkah, kaki terasa seperti tenggelam, membuat mereka harus bekerja 2 kali lebih keras. Tak ada yang berbicara. Semua terlalu sibuk dengan napas mereka yang memburu, mencoba mempertahankan ritme langkah. Arga berjalan paling depan diikuti oleh Sinta lalu Damar. Bima ada di paling belakang. Biasanya dia akan mengeluh soal jalur seberat ini, tapi kali ini dia hanya diam, ekspresinya kosong. Damar, yang sudah mulai kehilangan tenaga, akhirnya berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Bima, lo nggak capek? Bima tidak langsung menjawab. Dia menatap tanah dengan wajah pucat, lalu mengangkat kepalanya perlahan. Damar, suaranya gemetar. Lihat ini. Damar mengerutkan dahi dan mengikuti arah pandangan Bima. Di tanah berpasir yang basah oleh embun ada jejak kaki. Tapi masalahnya jejak itu tidak berakhir dimanapun. Mereka semua berhenti. Sinta dan Arga ikut menoleh ke belakang. Jejak itu jelas, terlihat. Tidak hanya 1 pasang tapi 2. Seolah ada seseorang yang berjalan mengikuti mereka. Arga menelan ludah. Kita nggak ketemu pendaki lain tadi kan? Sinta menggeleng cepat. Nggak ada. Jalur ini cuma kita yang lewatin. Damar menendang pasir dengan gugup, berusaha menghilangkan jejak itu, tapi jelas percuma. Jejak itu tetap ada, memanjang seakan berjalan beriringan dengan mereka. Bima menghela napas panjang. Gua udah ngerasa dari awal. Kita nggak sendirian di sini. Arga mengepalkan tangannya. Udah, jangan mikirin yang aneh-aneh. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa mengabaikan sesuatu yang begitu jelas? Sinta menatap Arga. Kita harus berhenti sebentar. Gue nggak bisa lanjut kalau nggak tahu ini apa. Arga mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Baiklah, 5 menit, habis itu kita lanjut. Mereka duduk di atas batu besar di pinggir jalur. Matahari mulai muncul perlahan, menyapu kabut yang sempat menutupi jalur. Bima masih menatap jejak kaki itu. Gue nggak bisa berhenti mikir. Ini Bayu kan? Sinta menggigit bibirnya. Damar menghela napas berat. Arga mendongak, menatap Bima dengan dingin. Berhenti ngomong kayak gitu. Tapi ini kenyataan gak? Balas Bima pelan. Sejak kemarin, semua ini aneh. Langkah kaki di pelawangan, bayangan hitam di dekat jurang, dan sekarang jejak ini. Apa lo masih mau bilang ini kebetulan? Arga mendengus, berdiri, dan menatap puncak yang mulai terlihat jelas. Gua nggak peduli apa ini kebetulan atau bukan. Yang jelas kita di sini buat satu tujuan sampai ke puncak. Jadi kita selesaikan ini. Damar bangkit lebih dulu. Gua setuju. Kita udah sejauh ini. Kita lanjut aja. Sinta dan Bima saling berpandangan. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres tapi tidak ada pilihan lain. Mereka harus terus berjalan. Perjalanan ke puncak semakin berat. Napas tersengal, kaki bergetar, tapi mereka tidak bisa berhenti. Saat matahari akhirnya muncul sepenuhnya, keanehan berikutnya terjadi. Berhenti. Arga mengangkat tangan, menyuruh mereka semua berhenti. Di depan mereka, di tengah jalur pendakian yang gersang dan berbatu, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah kalung dengan bandul perak berbentuk petir. Dan mereka semua tahu siapa pemiliknya. Sinta menutup mulutnya dengan tangan. Ini punya Bayu. Damar menggeleng cepat. Nggak mungkin, 5 tahun lalu kita nggak pernah nemuin ini. Arga memungut kalung itu, menggenggamnya erat. Kalau ini benar-benar punya Bayu, dia terdiam sesaat lalu menatap mereka bertiga. Artinya dia ada di sini. Bima menelan ludah. Dia nggak pernah pergi. Henning. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, ketakutan mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih nyata. Selama ini mereka mengira Bayu sudah hilang, mungkin jatuh ke jurang atau tersesat dan tidak pernah ditemukan.
Tapi bagaimana bisa kalungnya ada di sini, di jalur yang tidak pernah mereka lalui sejak 5 tahun lalu? Arga, Sinta menatap pemimpin kelompok mereka itu dengan ekspresi penuh ketakutan. Gimana kalau dia selama ini menunggu kita? Arga memejamkan mata sejenak, lalu memasukkan kalung itu ke dalam saku jaketnya. Kita lanjut. Tidak ada yang membantah. Mereka kembali berjalan. Langkah mereka lebih berat. Bukan karena jalur yang sulit, tapi karena ketakutan yang semakin besar di dalam diri mereka masing-masing. Sekarang, mereka tahu satu hal pasti, Bayu belum pergi. Dan dia ingin mereka tahu itu. Mereka akhirnya sampai di puncak Rinjani. Matahari sudah tinggi, menyinari danau Segara Anak di bawah sana. Dari tempat mereka berdiri, semuanya terlihat kecil. Tapi tidak ada yang bersorak bahagia. Tidak ada pelukan atau tepukan di punggung seperti pendakian sebelumnya. Sinta duduk di atas batu memeluk lututnya sendiri. Damar mengatur napas menghapus keringat yang bercampur dengan udara dingin. Bima masih diam, menatap ke kejauhan. Arga berdiri dengan tangan di saku, menggenggam kalung Bayu yang ia temukan tadi. Tidak ada yang membahasnya sejak mereka menemukannya. Tidak ada yang berani. Setelah beberapa saat, Arga akhirnya bersuara. Kita turun sekarang. Sinta menoleh. Sekarang? Ya. Semakin lama kita di sini, semakin buruk perasaan gue, kata Arga. Tak ada yang protes. Semua hanya ingin segera meninggalkan tempat ini. Mereka mulai turun dengan langkah hati-hati. Jalur yang mereka lewati kini terasa lebih sunyi, lebih gelap meskipun matahari masih bersinar terang. Di tengah perjalanan Bima mendekati Arga. Kalau ini benar-benar Bayu, apa yang harus kita lakukan? Arga tetap menatap ke depan. Kita nggak tahu itu dia. Tapi semua tanda-tandanya jelas, balas Bima. Kalungnya, jejak kaki, suara langkah di pelawangan. Lo tahu ini bukan kebetulan gak? Arga berhenti berjalan. Dia menatap Bima dengan tatapan tajam. Dan lo mau kita gimana? Panggil nama dia? Minta dia muncul? Itu yang lo mau? Bima terdiam. Dia tidak tahu jawabannya. Yang dia tahu, ada sesuatu yang ingin mereka temukan, atau mungkin sesuatu yang ingin ditemukan oleh mereka. Menjelang sore, mereka akhirnya tiba kembali di Pelawangan Sembalun. Tenda mereka masih berdiri di tempat yang sama. Angin dingin mulai bertiup lebih kencang. Tak ada yang bicara saat mereka masuk ke dalam tenda masing-masing, mencoba beristirahat. Tapi Sinta tidak bisa tidur. Dia masih memikirkan kejadian-kejadian aneh selama pendakian. Dia keluar dari tenda, duduk di dekat batu besar menatap danau Segara Anak di kejauhan. Langit mulai berubah warna menjadi merah keunguan. Saat itulah dia mendengar sesuatu. Langkah kaki. Pelan, teratur, tepat di belakangnya. Sinta menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Dia tidak berani menoleh, langkah itu berhenti. Dan kemudian, terdengar, suara pelan serak hampir berbisik di telinganya. Kenapa kalian baru datang sekarang? Sinta melompat berdiri, berbalik dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Matanya membelalak, napasnya tersengal. Dia melihat ke sekeliling. Angin bertiup kencang, tapi tidak ada satu orang pun di luar tenda. Dia berlari kembali ke tenda, membangunkan Damar dengan kasar. Damar, bangun! Damar membuka matanya dengan wajah kesal. Apaan sih, Sin? Sinta masih gemetar. Ada yang bicara sama aku. Di luar. Damar langsung terjaga. Apa? Siapa? Sinta menggeleng cepat. Aku nggak tahu. Aku dengar suaranya tapi nggak ada siapa-siapa. Mereka saling berpandangan. Dan saat itulah, suara langkah kaki terdengar lagi. Dari luar tenda. Perlahan, melingkari tenda mereka. Damar meraih senter menyalakannya. Dan dengan satu gerakan cepat membuka resleting tenda. Tidak ada siapa-siapa. Tapi, ada sesuatu di tanah. Jejak kaki lembab. Seperti jejak orang yang baru saja berjalan di tanah basah. Jejak itu berhenti tepat di depan tenda mereka. Damar menelan ludah. Kita bangunin Arga. Sinta mengangguk cepat. Mereka berlari ke tenda Arga dan Bima mengguncang tubuh mereka dengan panik. Arga, Bima, bangun sekarang. Arga membuka mata dengan ekspresi bingung. Kenapa? Damar menunjuk keluar. Ada sesuatu di luar. Bima segera bangun. Apa maksudnya? Sinta masih gemetar. Jejak kaki. Aku dengar suara orang bicara. Mereka semua keluar dari tenda. Jejak kaki itu masih ada. Tapi sekarang, jejak itu bertambah, lebih banyak. Seperti ada lebih dari satu orang yang berjalan di sekitar mereka. Bima menelan ludah. Arga, kita harus pergi sekarang. Arga menatap ke langit. Sudah malam.
Jalur turun terlalu berbahaya. Sinta menutup wajahnya dengan kedua tangan. Lalu kita harus gimana? Nunggu sampai sesuatu muncul di depan kita? Damar mengamati jejak kaki itu. Lihat ini. Semua menoleh. Jejak itu bukan hanya melingkari tenda. Mereka membentuk sesuatu. Huruf. 1. Kata. Tolong. Mata mereka membesar. Bima menarik napas panjang lalu berbisik. Bayu. Arga memejamkan mata, rahangnya mengeras. Kita nggak bisa kabur dari ini. Malam itu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa tidur. Karena mereka tahu, sesuatu sedang menunggu mereka. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Suhu di Pelawangan semakin turun, tapi itu bukan satu-satunya alasan mereka menggigil. Di luar tenda, jejak kaki dengan tulisan tolong masih jelas terlihat di tanah. Seakan seseorang atau sesuatu berusaha menyampaikan pesan kepada mereka. Tak ada yang berani keluar tenda lagi, tak ada yang berbicara. Mereka hanya duduk diam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Kenapa kalian baru datang sekarang? Suara itu masih terngiang di kepala Sinta. Itu bukan suara angin, bukan suara halusinasi. Itu suara nyata. Dan dia tahu, mereka semua tahu, suara itu milik Bayu. Tengah malam, Arga akhirnya membuka mulut. Kita nggak bisa begini terus. Damar menoleh. Lo maksud apa? Kita harus bicarain ini. Sekarang. Arga menatap mereka satu persatu. Tentang Bayu, Sinta menggigit bibirnya. Gue nggak mau ngomongin itu. Arga tetap menatapnya. Mau atau enggak, ini udah terjadi. Bayu ada di sini. Bima, yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Bayu nggak pernah pergi, ga? Dia selalu ada di sini. Arga mendesah berat. Kalian semua masih percaya kalau dia ada? Damar menatap jejak kaki di luar tenda lalu menatap Arga. Lo sendiri gimana, ga? Masih bisa bilang ini cuma kebetulan? Tak ada jawaban. Henning, semua tahu, sesuatu memang sedang terjadi. Bima menarik napas dalam. Kalian masih ingat hari itu? Tak ada yang menjawab tapi mereka semua tahu apa yang dimaksud Bima. Hari saat Bayu menghilang. Hari di mana semuanya berubah. Pendakian mereka yang pertama ke Rinjani. Saat itu mereka berlima. Arga, Bima, Damar, Sinta, dan Bayu. Sahabat sejak SMA pendakian berjalan lancar. Hingga malam terakhir mereka di Pelawangan. Saat itulah pertengkaran besar terjadi. Bayu dan Arga menuduh Bayu menyembunyikan sesuatu yang berkaitan dengan Sinta. Mereka bertengkar hebat di dekat jurang. Kata-kata kasar keluar, amarah memuncak, lalu Bayu pergi. Dia berjalan sendiri ke arah jalur turun tanpa memberitahu siapapun. Dan sejak saat itu tak ada yang pernah melihatnya lagi. Mereka mencari, mencoba menemukan jejaknya. Tapi nihil, hanya tasnya yang ditemukan di dekat jurang. Tapi, tubuhnya tidak pernah ditemukan. Tak ada yang tahu apakah dia jatuh tersesat atau sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dan sejak saat itu mereka semua memilih diam. Mereka sepakat untuk tidak membicarakan Bayu lagi. Seolah-olah dia tidak pernah ada. Bima menatap Arga. Lo tahu ga, ini salah kita. Arga mengangkat wajahnya. Maksud lo apa? Kita ninggalin Bayu. Dia butuh kita tapi kita lebih memilih pergi. Sinta menelan ludah. Matanya berkaca-kaca, dia pergi karena kita, lanjut Bima. Dan sekarang dia minta kita buat kembali. Damar menunduk. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Bayu nggak pernah benar-benar ninggalin kita ya, hening. Arga mengepalkan tangannya. Kita nggak ninggalin dia. Dia yang pergi sendiri. Bima menatapnya tajam. Karena kita dorong dia buat pergi. Arga berdiri, napasnya memburu. Jangan nyalahin gue, Bim. Kita semua ada di sana waktu itu, Damar ikut berdiri. Dan lo yang bikin dia pergi. Arga menoleh dengan tatapan marah. Gue cuma bilang yang seharusnya gue bilang. Kalau dia benar-benar sahabat kita, kenapa dia pergi? Sinta berdiri, wajahnya penuh emosi. Karena dia nggak bisa ngelawan lo, Arga. Lo terlalu keras kepala buat dengerin dia. Suasana memanas. 5 tahun mereka menahan ini. 5 tahun mereka berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi sekarang, di gunung ini, di tempat yang sama dengan saat Bayu menghilang, rahasia itu akhirnya terungkap. Arga menunduk. Napasnya berat. Kalian, mau gue minta maaf? Oke. Dia mengangkat wajahnya, matanya merah. Gue minta maaf, gue nyesel. Tapi itu nggak akan ngubah apapun. Tak ada yang menjawab, karena mereka semua tahu, dia benar. Angin kembali bertiup,
Suara gemerisik terdengar di luar. Damar menyalakan senter mengarahkannya keluar tenda. Jejak kaki itu masih ada. Tapi sekarang mereka bukan satu-satunya yang ada di sana. Di balik batu besar ada seseorang atau sesuatu berdiri diam. Siluetnya samar dalam kegelapan, tapi cukup jelas untuk mereka tahu siapa itu. Sinta membekap mulutnya. Bima merasakan lututnya lemas. Damar menggenggam erat tangannya. Dan Arga hanya berdiri kaku menatap sosok itu. Sosok yang sudah 5 tahun mereka tinggalkan, Bayu, atau sesuatu yang menyerupainya, Henning. Tak ada yang bergerak, tak ada yang berbicara. Lalu, dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, sosok itu berkata, "Aku masih di sini." Sosok itu berdiri di balik batu besar. Bayu, atau sesuatu yang menyerupainya. Matanya kosong, wajahnya pucat, tubuhnya sedikit membungkuk, seperti seseorang yang terlalu lama berjalan dalam kegelapan. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berani bicara. Angin bertiup semakin kencang. Suara gemerisik terdengar dari tenda yang bergetar. Arga, yang sejak tadi berdiri kaku, akhirnya mengambil langkah maju. "Bayu?" Suaranya nyaris tak terdengar. Sosok itu tidak menjawab. Sinta menggenggam, lengan Bima gemetar. "Kita harus pergi dari sini." Bima tidak bisa berkata-kata. Seluruh tubuhnya terasa kaku, seolah bayangan 5 tahun lalu kembali menyeretnya ke dalam kenangan yang ingin ia lupakan. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat mereka semua kehilangan kata-kata. Bayu, atau siapapun yang berdiri di sana, perlahan, melangkah ke depan. Langkahnya pelan. Tidak terburu-buru tapi jelas mengarah ke mereka. Arga mundur. "Bayu, kalau itu benar-benar lo..." Sosok itu berhenti. Kepala yang tadi tertunduk perlahan terangkat. Lalu dia berbicara. "Kenapa kalian tinggalkan aku?" Damar langsung mundur. Sial, ini nggak mungkin." Arga masih berdiri di tempatnya, tubuhnya menegang. Bima mengambil langkah maju, suaranya lirih, penuh rasa bersalah. "Kami nggak ninggalin lo, Bay." Sosok itu memiringkan kepalanya sedikit, matanya tetap kosong, suaranya tetap datar. "Kalian pergi, kalian biarkan aku sendiri." Angin mendadak bertiup lebih kencang. Damar meraih tangan Sinta. "Kita harus pergi sekarang." Tapi, sebelum mereka bisa melangkah, badai tiba-tiba datang. Angin menghantam dengan begitu kuat, membuat tenda mereka terombang-ambing. Kabut tebal turun dengan cepat, menutupi pandangan mereka. Damar berusaha menyalakan senter tapi sinarnya berpendar lemah dalam kabut. Sinta menjerit saat tenda mereka terhempas oleh angin. Peralatan mereka berhamburan. "Pegang tangan gue!" Teriak. Arga mereka berempat merapat saling menggenggam, mencoba bertahan dari badai yang tiba-tiba muncul. Tapi sesuatu yang lebih buruk terjadi. Sosok itu masih ada, berdiri di tengah kabut, tidak terpengaruh angin. Bima melihatnya lebih jelas sekarang. Wajah Bayu, pucat, kering, seolah telah lama berada di tempat yang seharusnya tidak pernah dijangkau manusia. Dan dia tersenyum. Bima merasakan darahnya membeku. Sosok itu perlahan melangkah ke arah mereka. Setiap langkahnya meninggalkan jejak di tanah basah. "Aku ingin pulang." Bima tersentak. Sinta menangis pelan. "Bayu, lo udah nggak di sini lagi." Angin semakin kencang. Arga menarik lengan Bima. "Kita harus keluar dari sini." Tapi terlambat. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka berguncang. Bima merasakan tubuhnya terdorong mundur. Dia kehilangan keseimbangan, dan dalam sekejap, dia jatuh. Jatuh ke dalam kegelapan. Bima merasakan tubuhnya meluncur turun di lereng berbatu. Dia mencoba meraih sesuatu tapi tangannya hanya mencakar udara kosong. Dia jatuh semakin cepat. Sampai seseorang menangkap tangannya. Arga. Arga berpegangan di tepi jurang dengan satu tangan, sementara tangannya yang lain mencengkeram pergelangan. Bima, pegang erat!" Teriaknya Bima mengerang. "Gua nggak bisa, lepasin aja." "Diam." Arga menggertakkan giginya. Di atas mereka, Sinta dan Damar berusaha mencari pegangan untuk menarik mereka berdua. Tapi badai terlalu kuat, kabut menutup segalanya. Dan di tengah kabut itu sosok Bayu masih berdiri, menatap mereka, seolah menunggu. Bima menatap Arga, matanya penuh air mata. Gue yang salah. Gue yang bikin dia pergi." Arga menggeleng. "Kita semua salah." Damar berusaha menjangkau mereka. "Arga, tahan sebentar lagi. Gue cari tambang." Tapi Arga tahu mereka tidak punya waktu. Pegangannya melemah. Lalu, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi.
Bima melepaskan cengkeraman Arga. Bima jatuh, tapi bukan ke dalam jurang. Sebuah tangan menangkapnya. Sebuah tangan yang dingin. Sebuah tangan yang tidak seharusnya masih ada di dunia ini. Bima mendongak. Bayu. Mereka saling menatap. Lalu Bayu tersenyum. Senyuman yang dulu mereka kenal. Senyuman sahabat yang mereka tinggalkan. Dan dalam sekejap dia melepaskan Bima. Melemparkannya kembali ke atas. Bima terhuyung. Tubuhnya jatuh ke tanah. Sinta langsung menariknya. Menangis sejadi-jadinya. Bima menoleh ke belakang, ke arah jurang. Sosok Bayu berdiri di tepinya, masih tersenyum. Lalu, dia perlahan memudar, menghilang. Seolah dia akhirnya bisa pergi dengan tenang. Bima terisak. Bayu, angin, perlahan mereda. Kabut menipis, dan badai pun berhenti. Mereka berempat masih duduk di tanah. Tubuh gemetar, napas tersengal. Arga menatap kosong ke depan. Damar tidak bisa berkata-kata. Sinta masih menangis, dan Bima, dia hanya menatap jurang itu. Kosong, sunyi. Sampai, akhirnya dia berbisik, maafkan kami. Mereka masih terduduk di tanah, napas tersengal, tubuh gemetar. Badai sudah reda, kabut perlahan menghilang. Langit mulai terang kembali, tapi dingin masih menusuk tulang. Tak ada yang berbicara, tak ada yang bergerak. Semua masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Bayu, dia ada di sini. Atau mungkin selama ini memang tidak pernah pergi. Bima masih menatap jurang di depannya. Tangan gemetar, perasaan campur aduk. 5 tahun mereka mencoba mengubur masa lalu. 5 tahun mereka pura-pura tidak ada yang salah. Tapi malam ini, semuanya kembali. Dan satu hal yang semakin jelas, mereka memang bertanggung jawab atas kepergian Bayu. Arga akhirnya berdiri, wajahnya pucat. Kita harus turun. Sinta mendongak, air mata masih mengalir di pipinya. Terus, gimana dengan Bayu? Arga menatapnya, tapi tak menjawab. Bima menggeleng. Gua nggak bisa ninggalin dia lagi. Damar mendesah berat. Bim, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia ada di sini, Dar, kita lihat sendiri. Suara Bima meninggi, matanya merah. Dia masih di sini, karena kita yang ninggalin dia dulu. Sinta menggigit bibirnya, menahan isak. Terus kita harus gimana? Dia mau. Apa dari kita? Tak ada yang bisa menjawab. Badai telah berhenti, tapi mereka semua tahu, masalahnya belum selesai. Bima menatap tanah di dekat tepi jurang. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Dia berjalan mendekat, berlutut, lalu mengambil benda. Itu, sebuah buku catatan kecil. Kulitnya sudah rusak, basah, dan penuh lumpur. Tapi ketika dia membuka halamannya, tulisan di dalamnya masih bisa dibaca. Tangan Bima gemetar saat menyadari tulisan siapa itu. Bayu. Dia menulis di buku ini. Damar dan Sinta ikut mendekat, menatap buku itu dengan ngeri. Bima mulai membaca. 18 Agustus 2018 aku sendirian. Mereka tidak mencariku, mereka meninggalkanku. Aku harus bertahan. Aku harus menemukan jalan turun sendiri. Tapi jalannya berubah. Aku tersesat. Mungkin aku memang harus tetap di sini. Mungkin ini sudah seharusnya. Tangan Sinta langsung menutup mulutnya, menahan tangis. Bima melanjutkan 20 Agustus 2018 aku mencoba turun. Tapi sesuatu memanggilku kembali. Mereka datang. Mereka berbisik di telingaku. Aku ingin pulang. Tapi aku tidak tahu apakah aku masih bisa. Arga mengepalkan tangannya. Ini nggak masuk akal. Damar menelan ludah. Dia tersesat? Sinta menggeleng. Air mata jatuh ke pipinya. Bukan cuma itu. Dia menunjuk halaman terakhir. Tulisan Bayu di situ semakin berantakan, seperti ditulis dengan tangan gemetar. 5 Agustus 2018 mereka tidak akan kembali. Aku tahu itu sekarang. Aku tidak marah. Aku hanya ingin pulang. Tapi aku tidak bisa. Aku sudah terlalu lama di sini. Mereka bilang, aku sudah menjadi bagian dari mereka. Henning tak. Ada yang berbicara. Bima menutup buku itu perlahan, matanya berkaca-kaca. Bayu, dia nggak pergi karena kita. Dia nggak bisa pergi. Arga menghembuskan napas panjang. Kalau dia nggak bisa pergi, berarti dia masih di sini. Damar mengusap wajahnya. Dan kita juga tahu apa yang dia mau. Dia mau pulang. Sinta menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan suaranya. Tapi gimana caranya? Kita bahkan nggak tahu di mana dia sebenarnya. Arga menatap jurang di depan mereka. Lalu, tanpa bicara, dia berdiri dan berjalan ke arah sana.
Damar langsung panik. Nggak, lo mau ngapain? Arga tidak menjawab. Dia berdiri tepat di tepi jurang menatap ke bawah, lalu dia berteriak. Bayu, suaranya menggema di sekitar gunung. Henning, lalu angin kembali bertiup pelan. Sinta dan Bima ikut berdiri di belakang Arga. Bima menelan ludah, lalu ikut berteriak. Bayu, kami di sini. Damar menggenggam jaketnya erat lalu ikut berseru. Maafkan kami. Tak ada jawaban, tak ada suara. Hanya angin yang berhembus semakin kencang. Sinta terisak. Kami nggak mau ninggalin lo lagi. Henning. Lalu, perlahan, sesuatu berubah. Di bawah sana kabut yang menutupi jurang perlahan menipis. Sesuatu terlihat di antara batu-batu. Sebuah tas pendaki dan tulang belulang. Bima tersentak, Sinta langsung menutup mulutnya. Damar menelan ludah dengan susah payah. Arga memejamkan mata sebelum berbisik pelan. Kita akhirnya menemukan Lobai. Angin mendadak berhenti. Langit terasa lebih cerah, dan di tepi jurang, samar-samar, mereka melihat sosok itu lagi. Tapi kali ini dia tidak tampak marah, tidak tampak tersiksa. Bayu tersenyum. Perlahan, dia melangkah mundur dan menghilang. Mereka melaporkan temuan itu ke pihak berwenang. Beberapa hari kemudian, jasad Bayu ditemukan dan dibawa turun. Keluarganya akhirnya bisa menguburnya dengan layak, dan mereka berempat, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, bisa bernapas lega. Arga menatap makam Bayu dengan ekspresi kosong. Lo udah pulang, Bay. Bima menaruh buku catatan Bayu di atas makamnya, membiarkannya terkubur bersama sahabat mereka. Sinta menangis pelan, sementara Damar menepuk pundaknya pelan. Mereka akhirnya bisa pergi, dan Bayu akhirnya bisa beristirahat. Tapi sebelum mereka meninggalkan makam itu, angin bertiup pelan. Dan mereka bersumpah, di sela-sela suara angin itu mereka mendengar sesuatu. Terima kasih. 1 bulan setelah pendakian itu, hidup mereka perlahan kembali ke jalur masing-masing. Bayu sudah dimakamkan dengan layak. Keluarganya bisa menutup luka yang selama 5 tahun ini terus menganga. Nama Bayu, yang sempat dianggap hilang selamanya, di Rinjani, akhirnya mendapatkan tempat di pusara yang nyata. Tapi bagi Arga, Bima, Sinta, dan Damar, semuanya belum benar-benar berakhir. Mereka membawa pulang lebih dari sekadar pengalaman mendaki gunung. Mereka membawa luka dan penyesalan. Hari itu mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Kafe yang dulu sering mereka kunjungi saat masih kuliah. Tapi hari ini suasana terasa berbeda. Tak ada lagi tawa keras atau cerita-cerita tentang rencana masa depan. Yang ada hanya keheningan canggung di antara mereka. Arga menyesap kopinya, lalu menghela napas. Jadi kita semua udah sepakat? Sinta menggigit bibirnya. Jujur, aku nggak yakin ini keputusan yang tepat. Bima mengangkat kepalanya, menatapnya dalam. Kalau lo masih mikirin apa yang terjadi di Rinjani, itu nggak akan pernah bisa kita hapus, Sin. Tapi kita bisa buat keputusan buat nggak terus terjebak di sana. Damar menyandarkan punggungnya ke kursi. Bukan berarti kita bakal melupakan Bayu, tapi kita harus melanjutkan hidup kita. Keempatnya kembali terdiam. Dalam hati, mereka semua tahu ini adalah keputusan yang berat. Sinta akhirnya membuka suara, suaranya terdengar ragu. Jadi, kita benar-benar akan berpisah? Arga menatapnya tajam. Sin, lo sendiri tahu, kita nggak bisa terus begini. Bima menyandarkan siku di atas meja. Setelah yang terjadi, gue sadar satu hal. Kita semua udah berubah, persahabatan kita mau nggak mau, udah nggak sama lagi. Damar tersenyum kecil, tapi ada kesedihan di matanya. Dulu kita selalu bilang persahabatan ini bakal selamanya, tapi sekarang gue sadar, selamanya itu bukan berarti kita harus terus bareng-bareng. Selamanya itu soal gimana kita tetap saling ingat, meski jalan kita udah beda. Sinta menghapus air matanya. Gue cuma takut, kalau kita nggak bakal ketemu lagi. Arga mengangguk pelan. Kita pasti ketemu lagi, tapi bukan karena rasa bersalah. Keempatnya saling bertatapan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka merasa lega. Mereka tahu, ini bukan perpisahan selamanya, hanya waktu yang memberi jarak. Dan untuk pertama kalinya sejak 5 tahun, terakhir mereka menerima kenyataan itu. Beberapa minggu setelah pertemuan itu mereka mulai menjalani hidup masing-masing. Arga akhirnya menerima tawaran kerja di luar negeri. Selama ini dia menunda keputusan besar dalam hidupnya, seolah takut meninggalkan sesuatu. Tapi kini dia paham tidak semua hal harus tetap di tempatnya.
Beberapa hal harus berubah agar bisa terus berjalan. Sinta kembali ke kampung halamannya dan mulai bekerja sebagai guru. Ia ingin mengajar anak-anak di desa, sesuatu yang dulu selalu menjadi impiannya, tapi selalu tertunda. Kini, dia memberanikan diri untuk memulainya. Bima memilih untuk tetap di kota, melanjutkan bisnis kecilnya yang selama ini terabaikan. Dia sadar, hidup bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang apa yang bisa dia bangun ke depan. Damar menghilang dari media sosial dan memutuskan untuk traveling sendirian. Tidak ada yang tahu pasti kemana dia pergi, tapi mereka yakin dia sedang mencari jawaban yang belum sempat ia temukan. Hari-hari berlalu, minggu-minggu berganti. Tidak ada lagi obrolan di grup chat mereka seperti dulu. Tapi itu tidak apa-apa, mereka tidak perlu berbicara setiap hari untuk membuktikan bahwa mereka masih sahabat. Mereka tahu, di suatu tempat, di suatu waktu mereka akan bertemu lagi. Suatu sore, Bima duduk di balkon apartemennya, menatap langit yang mulai berubah warna. Lalu, entah kenapa, pikirannya kembali ke Gunung Rinjani. Bukan ke bagian yang mengerikan. Bukan ke malam-malam penuh ketakutan atau badai yang hampir merenggut nyawa mereka. Tapi ke bagian terbaiknya, tawa mereka di perjalanan, kebersamaan di bawah langit berbintang. Obrolan ringan di depan api unggun Bayu-Bayu, yang dulu selalu tertawa paling keras. Yang selalu menenangkan mereka ketika ada yang bertengkar, yang selalu bilang, nggak ada pendakian yang sia-sia. Puncak, itu cuma bonus. Yang penting, perjalanan kita. Bima tersenyum kecil. Bayu benar. Puncak memang cuma bonus. Yang terpenting adalah perjalanan yang membawa mereka ke sana. Dan perjalanan itu, meskipun penuh luka, tetap akan menjadi bagian dari mereka. Selamanya, waktu berlalu. Bulan demi bulan berganti. Hidup terus berjalan. Arga kini menetap di luar negeri, sibuk dengan pekerjaannya. Sinta mengajar di desa, menikmati hari-hari dengan anak-anak yang penuh semangat. Bima fokus membangun bisnisnya. Sementara Damar, entah di mana, tidak ada yang benar-benar tahu. Sesekali dia mengirim pesan pendek ke grup mereka, hanya untuk memastikan mereka masih ada di dunia ini. Mereka semua telah memilih jalannya masing-masing. Tapi, meski hidup terus berjalan, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang. Kenangan itu. Suatu malam Bima sedang berjalan pulang setelah menutup tokonya. Langit gelap, jalanan lengang. Saat dia melewati sebuah gang kecil di antara gedung-gedung tua, entah kenapa dia merasa sesuatu mengikutinya. Dia berhenti. Menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan panjang dari lampu jalan yang memantulkan siluet tubuhnya sendiri. Bima menarik napas panjang. Mungkin hanya perasaannya. Dia melanjutkan langkah, tapi perasaan itu tidak hilang. Dia bisa merasakan sesuatu. Atau seseorang. Ketika dia menoleh untuk kedua kalinya, dadanya terasa sesak. Di ujung gang, berdiri sosok yang sangat familiar. Bayu, atau sesuatu yang mirip dengannya. Bima membeku. Tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir, sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatapnya. Jantung Bima berdegup kencang. Ini tidak mungkin nyata. Bayu sudah pergi. Sudah dimakamkan. Sudah, tenang, lalu kenapa dia masih ada di sini? Bima memejamkan mata sejenak, mencoba mengendalikan napasnya. Ketika dia membukanya lagi, sosok itu sudah tidak ada. Hanya gang kosong, dan angin malam yang berembus pelan. Bima berdiri di sana cukup lama, sebelum akhirnya melangkah pergi. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena dia tahu meskipun Bayu telah pergi, bayangannya tidak akan pernah benar-benar hilang. Di tempat lain, di negara yang jauh dari rumah, Arga duduk di balkon apartemennya, menyesap kopi, matanya menatap langit malam, memikirkan sesuatu yang selama ini berusaha dia lupakan, pendakian terakhir mereka. Bayu, dan semua yang terjadi di Gunung Rinjani. Arga menggeleng pelan, mencoba mengusir pikirannya, tapi semakin dia berusaha menghapusnya, semakin jelas bayangan itu kembali. Bukan hanya tentang tragedi tapi tentang semua yang terjadi sebelum itu. Tentang bagaimana mereka dulu saling menjaga. Tentang bagaimana Bayu selalu menjadi penengah di antara mereka. Tentang tawa yang dulu mereka bagi. Dia menyesap kopinya lagi, lalu tersenyum kecil. Mungkin kenangan itu memang tidak seharusnya dilupakan. Mungkin beberapa hal memang ditakdirkan untuk tetap ada. Bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi sebagai bagian dari diri mereka. Suatu hari, Sinta menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Terima kasih, aku sudah pulang. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada tanda siapapun, tapi dia tahu. Dia tidak perlu bertanya siapa yang mengirimnya. Dia hanya tersenyum, menatap langit sore dari jendela kelasnya.
Bayu sudah pulang. Dan meskipun bayangannya akan selalu ada di hati, mereka itu tidak apa-apa. Karena dia bukan lagi sesuatu yang menghantui. Dia adalah bagian dari perjalanan mereka. Dan perjalanan itu akan selalu hidup di setiap langkah yang mereka ambil.